warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para jamaah salam yang kami cintai, bersyukur pada Allah SWT karena atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah. Lanjutkan dengan kajian tentang hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, berbicara masalah sholat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla shalawatil khamsah, barang siapa sholat 5 waktu ma'al jamaati, dengan berjamaah, falahu, maka baginya, kata Rasul, khamsatu asya'a, akan mendapatkan 5 perkara. Al-awwal, yang pertama adalah la yusibuhu fakrun fid dunya, asal sholat jamaahnya dijaga 5 waktu. Ini janji Rasul, maka tidak akan tertimpa kefakiran, kemiskinan di dunia. Kenapa kita kekurangan? Sholat jamaahnya kurang terjaga. Ini janji Rasul, pasti benar. Wasani, yang kedua adalah yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabul qabri, oleh Allah diangkat darinya siksa kubur. Jadi kalau meninggal tidak berjumpa dengan siksa kubur, luar biasa ya. Siksa kubur itu sangat berat dan tidak ada yang bisa nolong ya. Kalau di dunia dipukul orang banyak yang membela ya. Di pengadilan aja banyak pengacara ya. Tapi kalau dikubur, siapa yang mau membela? Ya ini sholat jamaah kita ini. Jadi diangkat oleh Allah siksa kubur, tidak ketemu siksa kubur. Harus yakin ini. Janji Rasul pasti benar. Itu yang kedua. Wasalisu, adapun yang ketiga, bagi orang yang sholat berjamaah 5 waktu, yukti kitabahu biyamini, akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kalau dengan tangan kanan, jurusan mana? Ya jurusan surga. Tapi kalau sudah tangan kiri, jurusannya jelas sudah, jurusan neraka. Jadi kalau sudah terima catatan amal dengan tangan kanan, luar biasa bahagia ya. Subhanallah. Asal 5 waktunya dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dari pentingnya ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sampai mau wafat beliau masih pegangan, tidak bisa jalan itu.
pegangan ke tembok. Karena memang rumah beliau itu ya mepet dengan masjid. Mepet dengan masjid. Pegangan ke tembok. Kalau di imam pegangan ke tembok ya jauh. Harus diantar. Ya Rasulullah sampai mau wafat saja seperti itu. Yang imami sholat waktu itu dipilih sahabat yang tertua dan yang pertama kali masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Makanya setelah wafat pengganti pertama Abu Bakar berdasarkan musyawarah. Nah, kalau Sayyidina Umar berdasarkan ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Nah, seperti itu tentang pentingnya sholat berjamaah. Yang ketiga, jadi tadi akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Warabi'u, adapun yang keempat, bagi orang yang sholat berjamaah 5 waktu dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yamurru alas sirati kalbarkil khotif. Besok kita akan niti sirat. Sirat itu di bawahnya neraka jahanam. Ini jurusan ke surga kalau lolos. Jadi kalau sholat berjamaahnya dijaga 5 waktu, maka akan meniti sirati seperti kilat. Al-barqil khatib. Begitu menginjak kaki ke sirat sampai di pintu surga. Nah, yang paling menarik yang kelima, wal khamisu, adapun yang kelima, yudkhiluhullahu ta'ala al jannata bila hisabin wala adzabin. Yang kelima, bagi yang sholat 5 waktunya berjamaah akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Allah yang masukkan ya, tidak masuk sendiri, tidak masuk sendiri dengan rahmat Allah. Bila hisabin, tanpa hisab. Yang lain masih dihitung lama ya. Yang sholat berjamaah terus tanpa hisab. Wala adab, tidak ketemu siksa. Subhanallah. Apalagi yang dia salamkan dekat-dekat rumahnya ya. Dekat-dekat, alhamdulillah. Kalau di zaman Rasul dulu itu sampai 10 kilo, 14 kilo itu jalan kaki. Saya ingat ketika di sana tahun 2004, kalau sudah wukuf kan tanggal 9, Hamin 2 berarti tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Sudah habis sudah. Saya tinggal di Azizia itu sekitar 6-7 kilo. Tapi biasa 5 waktu 7 kilo itu ya ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kalau subuh itu sana kan subuhnya jam 6, setengah 6 lah. Jam 3 sudah berangkat. Jam 3. Terus pulang habis duha. Nanti zuhur balik lagi masih pulang lagi. Kecuali asar. Kalau asar, maghrib, isya baru pulang. Wah, kalau terjadi di sini luar biasa ya. Subhanallah. 7 kilo jalan kaki. Di sini tidak usah 7 kilo, 7 meter kadang nggak datang. Kadang ya. Tapi kan benar nggak datang. 7 meter. Subhanallah. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wasallam, jauh lagi, sholatur rajuli, sholatnya orang laki-laki yang harus berjamaah itu laki-laki ya. Kalau perempuan boleh tapi tidak diwajibkan. Kalau laki-laki setengah wajib. Sholatur rajuli ma'al jamaati, sholatnya seorang laki-laki dengan berjamaah
itu khairun. Satu kali itu khairun, lebih baik, min sholatin, daripada sholat arba'ina sanatan, 40 tahun, fi baitihi, di rumahnya sendiri, munfaridan, tidak jamaah. You sholat di rumah sendiri 40 tahun, itu pahalanya masih lebih besar sholat di musola ini satu kali. So, pentingnya sholat berjamaah ya. Ya Allah, luar biasa sholat berjamaah. Ini kita belajar keutamaan sholat berjamaah supaya ada semangat, ada ghirah untuk menjaga sholat kita dengan cara berjamaah. Ini ada hadis juga. Yang ketiga, waruya, dan diriwayatkan, annal jama'ata, sesungguhnya sholat jamaah ini tufdalu, lebih utama, diutamakan, atau tafdalu, lebih utama, anil mufradi, daripada sholat sendiri, bisab'in wa isyrina darajatan, 27 derajat. Ini secara umum ini ya, harus semua ini ya. Ada juga Rasulullah dawuh, wa fil khabar, dan satu hadis, anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad SAW, annahu, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, qala dawuh, idza kana, apabila ada kelak, yaumul kiamati, kana yaumul kiamati, besok pada hari kiamat, maka yahsyurullahu qauman, Allah akan mengumpulkan kaum ini ya jamaah ya, kaum yang jamaah manusia. Ada yang wujuhuhum kal kawakib, wajahnya ini seperti bintang. Bintang itu kan kelihatan kelap-kelip gitu ya, bersinar gitu ya, kelap-kelip. Fatakulu lahum al malaikatu, maka berkata malaikat kepada mereka yang wajahnya kelap-kelip seperti bintang, bersinar seperti bintang, ma a'malukum, apa amalmu dulu di dunia, ditanya. Fayakuluna, maka kaum itu mengatakan, yang seperti bintang kelap-kelip itu mengatakan begini, kunna, kami ini dulu, keadaan kami dulu di dunia, idza sami'nal adzan, apabila mendengar adzan, misalnya demam adzan ya, saya dengar sampai di rumah itu, kok jarang yang lain gitu ya. Ya, idza sami'nal adzana kumna ila taharati, maka dia langsung berdiri untuk ambil wudu. Wal wudu'i, berdiri langsung berwudu, bukan berdiri mencari makanan ya. Dengar adzan langsung berdiri ambil wudu. Nah, wala nastaghillu bi ghairi, sudah tidak peduli, sudah lihat TV, lagi WA, ditinggal semua. Jadi kok dengar adzan langsung berdiri dan ambil wudu, berarti pergi ke jeding ya. Ini besok wajahnya pada hari kiamat seperti bintang, bersinar seperti bintang, kelap-kelip ya. Itu yang
begitu dengar adzan berdiri ambil wudu. Itu yang pertama. Wa qauman, dan satu kaum wujuhuhum, yang wajahnya kaum itu kal qamar, seperti bulan. Kalau rembulan itu kan lebih besar ya, lebih terang. Lebih terang. Fayuqalu lahum, maka dikatakan oleh malaikat kepada mereka, malukum, apa kebiasaan kamu, perbuatan kamu ketika di dunia? Fayaquluna, mereka terus mengatakan, kunna natawaddau qoblal adzan. Kami ini ketika di dunia dulu berwudu sebelum mendengar adzan. Jadi sudah diperkirakan adzan kurang 5 menit gitu ya. Ini sebentar lagi ini ada adzan ya. Sudah wudu. Ini besok wajahnya seperti bulan purnama. Jelas gitu ya. Bersinar seperti bulan. Wa wujuhuhum wa qauman wujuhuhum kasyamsi. Ada satu kaum lagi yang wajah mereka tuh seperti matahari. Lebih terang ya. Seperti bulan saya sudah bagus ya. Terus ini seperti matahari, bersinar. Tapi tidak menyilaukan mata. Ya. Kalau matahari kan menyilaukan mata. Terang seperti matahari, tapi tidak silau. Fayaquluna ba'da su'ali, maka mereka berkata setelah ditanya oleh malaikat, ba'da su'ali, setelah ditanya, kalau kamu kok bersinar begitu, itu apa kebiasaanmu, perbuatanmu? Nah, jadi kunna, kata mereka, nasma'un nida'a fil masjid. Kalau kami ini mendengar adzan sudah duduk di masjid, di mushola. Jadi ini kira-kira adzan kurang 10 menit. Ini sudah berangkat dari rumah itu. Sudah duduk di sini. Jadi muadzin adzan sudah duduk. Jadi begitu adzan selesai, qobliyah. Qobliyah maghrib, qobliyah isya. Kalau isya biasanya kan tidak pulang ya. Tidak tahu ini bagaimana Allah besok ngasihnya. Kan kalau isya kan hanya isya kan. Kalau subuh setelah adzan. Kalau isya kan biasanya sudah di sini. Kalau yang tidak pulang ya. Sebelum adzan mungkin ya setengah matahari, setengah bulan. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Subhanallah. Ini masih tentang berjamaah, salat berjamaah ya. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah SAW dawu idza kabbaral abdu lis-salati, apabila seorang hamba bertakbir untuk salat, takbiratul ihram gitu. Allahu akbar di musalla maksudnya ya. Berjamaah maksudnya ini kan membicarakan masalah jamaah ya. Bertakbir di musalla atau masjid. Yaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah SWT dawuh kepada malaikat. Dawuhnya begini, irfa'u dzunuba 'abdi an rubbatihi. Irfa'u, wahai malaikat, angkatlah dzunuba 'abdi, dosa-dosa hambaku itu yang sudah takbir untuk sholat. Orang itu kan isya ke maghrib itu kadang punya dosa. Dari isya ke subuh punya dosa. Lah itu ketika bertakbir untuk sholat jamaah, ini malaikat oleh Allah SWT diperintah supaya mengangkat dosa hamba Allah yang sedang melaksanakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama kali itu. Allahu akbar. Nah, an rubbatihi, dari
ini rukbah itu ini. Nah, an rukbatihi hatta ya'buduni tahiran. Sehingga hambaku kata Allah menyembah aku dalam keadaan suci. Suci tidak berdosa. Jadi kalau ketika kita Allahu Akbar, maka dosa kita tuh yang diangkat oleh malaikat ini. Dibersihkan dulu. Jadi ketika sudah bertakbir, dosa kita tidak ada sudah. Nah, ini pentingnya salat berjamaah ya. Maka setiap bertakbir, takbiratul ihram, takbir utama, itu dosa orang yang sholat berjamaah itu sudah habis. Jadi ketika sholat itu sholatnya dalam keadaan suci, tidak ada dosa sama sekali. Nah, itu hatta ya'budani tahiron. Nah, karena kan ada hatta bukan ya'budu. Karena abada ya'budu. Karena ada hatta, ini ada an mutmarrotan ba'da hatta. Orang yang ngaji nahwu seperti itu. Ada kata-kata an itu harfu nasbin. Maka umpama dibaca gini, hatta ayya budani. Tapi annya dibuang. Mutmarroh, disimpan. Menjadi hatta ya budani. Tohiron. Jadi sehingga hambaku itu kata Allah dalam menyembah kepada aku itu sudah bersih dari dosa. Maka bagaimana? Fatakhudul malaikatu dzunuba kullaha. Maka para malaikat terus mengambil dosa-dosa seorang hamba itu semuanya. Dosa seluruhnya. Dosanya mata, dosanya telinga, dosanya semua pokoknya. Itu diangkat semua oleh Allah. Tapi asalkan jamaah ya. Kalau bukan salat jamaah tidak dibicarakan di sini ya. Apa diangkat atau belum, wallahu a'lam. Ini yang dimaksud takbir untuk salat berjamaah. Fa idza faraghal 'abdu minas sholati, maka ketika seorang hamba itu selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu fa idza faraghal 'abdu minas sholati taqulul malaikatu, malaikat matur kepada Allah. Matur lagi setelah salam tuh. Ya Rabbana anu'iduha alaihi. Wahai Tuhanku, apakah dosa-dosa yang aku angkat tadi, karena kan sudah selesai sholat ya, akan aku kembalikan lagi. Akan aku kembalikan lagi, kata malaikat. Bagaimana? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah dawuh pada malaikat ini. Ya malaikati, wahai para malaikatku, la yaliku bikaromi. Enggak pantaslah dengan kemuliaanku, dengan kemurahanku, kata Allah. Illal afwa qad ghafartu khotoyahu. Semua sudah kami ampuni. Semua dosanya sudah kami ampuni. Tidak pantas kalau dosanya dikembalikan lagi. Berarti sudah dibuang dosa itu. Masya Allah ya. Ini pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah. Makanya berat, sholat berjamaah itu berat. Jadi orang itu ketika mau sholat berjamaah, kalau masih di rumah, ini oleh setan itu ininya digini-ginikan. Ojo, ayo mau ngomongan sih enak, mau ngomongan. Ngomongan dengan istrinya, dengan anaknya. Mestinya anaknya sudah diajak juga. Ayo Duk ke masjid. Nah, yang bagus tuh anaknya yang ngajak sudah. Mari Pak ke masjid. Kalau sudah biasa. Kalau tidak biasa, enggak. Insya Allah. Jadi dihalang-halangi supaya hamba ini tidak sholat berjamaah. Masih adzan saja jangan berangkat. Kadang sudah wudu, pujian, ada pujian. Saya pujian siapa?
Komat, si komat nututi sengko. Si oleh sarokaat kok. Si oleh rokaat gampang. Jamaah tuh masih nututi tahiyat kok bagus kata setan itu ya. Setelah salam, ore berhasil gitu ya. Berat. Karena dari banyaknya faedah-faedah daripada orang yang sholat berjamaah. Saya tambah satu hadis lagi ya. Ya memang supaya termotivasi untuk berjamaah. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Rasulullah SAW jawab, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yahsyuru, akan mengumpulkan. Yahsyuru itu akan mengumpulkan masajidat dunia, masjid-masjid seluruh dunia oleh Allah dikumpulkan jadi satu yaumal kiamati, pada hari kiamat, ya musalla, ya masjid, ini ya tempat salat berjamaah itu. Ka'annaha, lalu oleh Allah dijadikan masjid dan musalla semuanya itu seperti bakhotun. Bakhot itu artinya unta, seperti unta dikumpulkan seperti unta, bakhotun bidun, ya, seperti unta putih. Dikumpulkan besok pada hari kiamat menjadi seperti unta putih, ya. Qawaimuha minal ambar, kepalanya itu dibuat oleh Allah dari ambar. Ambar ini minyak yang paling wangi. Jadi berupa unta putih, kepalanya dari ambar. Wa anakuha minaz za'faron, dan lehernya dari za'faron. Za'faron juga minyak ya. Tidak bisa dibayangkan wanginya maksudnya. Dari za'faron. Waru'usuha minal misik, badannya dari ambar. Unukuha dari za'faron, lehernya dari za'faron. Ru'us ini roksun ya, roksun, roksani, ru'usun. Kepalanya minal misik, dari misik, minyak misik surga ya, misik surga. Ya apa? Kita belum pernah tahu ya. Pokoknya tidak usah bayangkan kayak apa sudah ya. Pokoknya dari misik. Wa adzanuha, adzan itu ini, udun. Udunun, udunani, adzan. Ini adzan apa ini? Telinga ya. Adzan. Bukan adzan panggilan ya. Adzan ini udun. Minaz zabarjat al-akhdar, dibuat dari zabarjat akhdar. Zabarjat ini semacam mutiara ya, mutiara yang hijau. Wal muadzinuna yakudunaha, dan para muadzin itu yang nuntun nanti. Muadzin di dunia termasuk di imam ini akan nuntun unta itu. Wal a'immatu yasukunuha. Jadi terus para imam al-a'immah yang sholat, kadang di imam juga imam ya di sini ya. Iya, pokoknya para imam, Pak Ja'far siapa lagi nih imamnya. Para imam ini yasuku artinya yang menggiring, yang nuntun tuh muadzin dapat 2 pangkat ya di imamnya. Selain nuntun juga bisa menggiring juga ke arah sana, ke arah sini gitu ya. Fayamurruna fi arsatin yaumal kiamati, maka unta ini diliwatkan di lapangan pada hari kiamat. Lapangan hari kiamat ya Allah alam ya, pokoknya lapangan sudah ya di hari kiamat. Tapi cepat, kalbarkil khotib, seperti kilat. Juga yang nonton seperti itu. Ya karena memang
sudah sholat berjamaah terus ya kan. Makanya sholat itu dengan 3 tertib. 1 tertib waktu di awal waktu. Kalau berjamaah kan begitu. Masa ada berjamaah tuh isya nunggu jam 3 kan enggak. Jadi di awal waktu. Tertib waktu, tertib tempat. Tempatnya di mana? Di mana dikumandangkan adzan. Kalau di rumah adzan tak? Kan enggak. Ya di mushola atau di masjid. Jadi tertib. Tertib waktu, tertib tempat, dan tertib cara. Caranya cara berjamaah. Ini tertib. Nah, harus 3 tertib. Nah, bagaimana kalbarkil khotib? Nah, tapi disaksikan oleh orang-orang yang ahli kiamat ini, termasuk malaikat. Fayaqulu ahlul kiamati. Mereka pada hari kiamat ada orang yang masuk surga besok itu ya sholat tapi tidak ahli jamaah. Ada ya. Ada. Ini khusus yang berjamaah di masjid-masjid. Ahaula'i minal malaikatil muqarrabin. Apakah mereka itu dari golongan malaikat? Karena jalannya kan seperti kilat. Yang menyaksikan seperti kita itu melihat karnaval itu loh. Melihat karnaval kan itu macam-macam gitu ya. Nah ini itu apa itu, rombongan apa itu? Para rombongan malaikat yang dekat-dekat dengan Allah katanya. Malaikat muqarrabin. Ya kiamat itu tanya begitu. Aminal anbiya wal mursalin? Apa mereka itu dari golongan para nabi dan para utusan? Kata yang berdiri di tepi lapangan itu. Fayunadi, maka ada suara memanggil. Ya suara malaikat yang lebih tinggi mungkin ya. Lah bukan. Bal tetapi haula'i mereka itu adalah min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahfazuna sholawati bil jamaati, yang mereka menjaga sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Kita dikagumi oleh manusia yang menjadi penonton di hari kiamat itu. Sama dengan orang yang ahli baca Quran. Besok yang gak ahli itu menonton di pinggir jalan. Karena orang yang mahir baca Qurannya itu akan dinaikkan oleh Allah unta dari emas menuju surga besok. Dikarak dan ditonton oleh orang-orang yang gak bisa baca Quran sambil gigit jari. Heran, menyesal. Seandainya aku pandai baca Quran kayak itu, aku seperti itu. Makanya sebelum kita mati, kalau bisa belajar Al-Quran. Saya insya Allah sebentar lagi pensiun. Kalau saya pensiun, saya akan melatih kawan-kawan yang sudah pensiun, yang sudah sepuh, untuk saya latih bisa baca Quran sampai besok bisa menaiki unta dari emas menuju surganya Allah. Ya cukup ya. Ya mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.